Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Shalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Usshulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dengan syarah dari Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzili hafizahullahu taala. Silakan dibuka halaman 46. Sedikit kita baca kembali perkataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Wa man waqafa fihi faqala la adri makhluqun aw laysa bimakhluqin." Dan orang yang dia mengatakan, saya tidak tahu Al-Qur'an itu makhluk ataukah bukan makhluk. Wa inna ma huwa kalamullahi. Dan dia mengatakan yang penting Al-Qur'an itu kalamullah. Fa hadza sahibu bid'atin mithlu man qala huwa makhluqun. Maka kata Imam Ahmad, orang ini adalah ahlul bid'ah yang sama seperti orang yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Wa inna ma huwa kalamullahi wa laysa bimakhluqin. Yang betul Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bukanlah makhluk. Dan ini sudah kita baca penjelasan dari Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzili dengan panjang lebar. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, wal imanu birru'yati yaumal qiyamati kama ruya 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ahaditsis sihhahi. Dan di antara akidah Ahlussunnah adalah mengimani adanya ru'yah. Ru'yah artinya melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabbahu. Dan kita mengimani bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Fa innahu ma'thurun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sahihun. Karena hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang sahih. Rawahu Qatadatun an Ikrimah an Ibnu Abbas. Diriwayatkan oleh Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Rawahu Al-Hakam Ibnu Abban an Ikrimah an Ibnu Abbas. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Hakam bin Abban dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Rawahu Ali bin Zaidin an Yusuf ibn Mihran an Ibnu Abbas. Dan juga diriwayatkan oleh Ali bin Zaid dari Yusuf bin Mihran dari Ibnu Abbas. Wal haditsu indana ala zahirihi kama jaa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis tersebut menurut kami, menurut Imam Ahmad, sebagaimana zahirnya. Artinya dimaknai apa adanya, tidak boleh ditakwil sebagaimana yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal kalamu fihi bid'atun. Menggunakan ilmu kalam dalam memahami hadis ini adalah kebid'ahan. Artinya memahami hadis tentang Isra Mi'raj, memahami hadis tentang ru'yah dengan ilmu kalam, di antaranya dengan mentakwil makna-makna dari hadis ini dan menafsirkannya tidak sesuai dengan zahirnya. Ini adalah kebid'ahan. Walakin nu'minu kama jaa'a ala zahirihi wa la nunadhiru fihi ahadan. Namun hendaknya kita imani hadis tersebut sebagaimana adanya sesuai dengan zahirnya, dan kita tidak melakukan nazar sebagaimana sudah dijelaskan di halaman-halaman sebelumnya. Nazar artinya menggunakan al-aqisah al-aqliyah, menggunakan analogi-analogi akal. Jadi kata beliau, kita tidak melakukan nazar, tidak melakukan analogi-analogi logika, analogi-analogi akal dari siapapun dalam memahami hadis tentang ru'yah atau dalam memahami hadis tentang Isra dan Mi'raj. Kemudian kita baca penjelasan dari Syekh Sa'ad Asy-Syadzili. Beliau mengatakan, intaqala al-muallifu ila mas'alatir ru'yati. Kemudian penulis yaitu Imam Ahmad berpindah kepada masalah lain, yaitu masalah ar-ru'yah. Hal yurallahu aw la yura? Apakah Allah Ta'ala itu bisa dilihat ataukah Allah Ta'ala tidak bisa dilihat? Fa ahlus sunnati yuthbituna lillahi sifatal uluwi wa yuthbituna annahu yura. Ahlus sunnah menetapkan bahwasanya Allah Ta'ala punya sifat ulu, Allah Maha Tinggi, Allah di atas, Allah di langit. Wa yuthbituna annahu yura. Dan Ahlus Sunnah juga menetapkan bahwasanya Allah Ta'ala bisa dilihat. Di catatan kaki nomor 1,
Qala Syekh Hafidz Al-Hakami, Syekh Hafidz Al-Hakami mengatakan, wa annahu yura bila inkarin. Sesungguhnya Allah itu bisa dilihat tanpa ada pengingkaran. Ya, tanpa ada khilaf di antara salaf. Fi jannatil firdausi bil absari. Allah Ta'ala bisa dilihat di Jannatul Firdaus, di surga Firdaus. Dan Allah dilihat dengan pandangan mata dari makhluknya. Pandangan mata dari manusia. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah Ta'ala kelak di surga bisa dilihat. Kembali ke syarah. Wal Mu'tazilatu yanfauna al-amrayni. Sedangkan orang-orang Mu'tazilah mereka menafikan dua hal tersebut, yaitu menafikan sifat al-ulu dan menafikan ru'yah. Wal Asy'ariyatu yuthbituna ar-ru'yata wa yanfauna al-uluwa. Sedangkan orang-orang Asy'ariyah mereka menetapkan ru'yah namun mereka menafikan al-ulu. Waswabu fi hadha huwa madhhabu ahli sunnati wal jamaati. Dan yang benar dalam masalah ini adalah madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu yang menetapkan al-ulu dan juga menetapkan ar-ru'yah. Li dalalati nususil katsirati alaihi. Karena ini ditunjukkan oleh nas-nas, oleh dalil-dalil yang sangat banyak sekali. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ini di antara dalil yang menetapkan ru'yah. Allah Ta'ala berfirman, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sama sekali tidak. Sesungguhnya mereka di hari itu lamahjubun, terhalangi untuk melihat ar-rabbihim, terhalangi melihat Rabb mereka. Surat Al-Mutaffifin ayat ke-15. Fahakama ala sinfi tsani bi annahum la yarawna Allah. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala menetapkan, menghukumi bahwasanya golongan yang kedua mereka tidak akan melihat Allah. Fadalla hadza ala anna sinfa al-awwala yarawna Allah. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya golongan yang pertama mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita baca surat Al-Mutaffifin, maka di sana Allah ceritakan tentang dua golongan. Golongan pertama adalah golongan al-abrar, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Dan golongan yang kedua adalah golongan orang-orang fujar, orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini bicara tentang orang-orang yang fujar. Kata Allah, innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Mereka akan terhalangi untuk melihat Rabb mereka. Berarti golongan orang-orang al-abrar itu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala firman, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka di hari itu terang benderang. Yang mereka nadhirah, melihat ila rabbiha, kepada Rabb mereka. Mereka memandang kepada Rabb mereka. Dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Fa'athbata nawar al-wujuhi ila Allah Ta'ala. Ayat ini menetapkan adanya wajah-wajah yang nazar, yang memandang kepada Allah Ta'ala. Wa yadullu alaihi qauluhu Ta'ala. Dan ru'yah juga ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala berikut. Allah Ta'ala firman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, Allah Ta'ala akan berikan husna, balasan yang terbaik, kebaikan yang terbaik. Wa ziyadah, dan Allah juga akan berikan ziyadah, tambahan. Dan surat Yunus ayat 26. Haitsu fassarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam birru'yati. Yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ziyadah dalam ayat ini, maksudnya adalah ru'yah, kesempatan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Di catatan kaki nomor 2, warada dzalika min hadiits Suhaibin akhrajahu Muslimun. Tafsiran Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut terdapat dalam hadis dari Suhaib yang ditakhrij oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Qala al-Qurtubi fi tafsirihi ma nassahu. Dan juga Al-Qurtubi dalam tafsirnya, yaitu tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan sebagai berikut. Ruwiya min hadithi Anasin qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qaulihi ta'ala wa ziyadah. Terdapat riwayat dari hadis Anas bin Malik, ia mengatakan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang firman Allah Ta'ala, wa ziyadah. Qala lilladzina ahsanu al-amala fid dunya lahum al-husna wa huwa al-jannah. Wa ziyadatu an-nadharu ila wajhillahil karim. Maka Nabi bersabda, ayat ini maksudnya orang-orang yang berbuat baik dalam amalannya di dunia, maka mereka akan mendapatkan husna. Husna artinya jannah, surga. Dan ziyadah adalah nazar ila wajhillahil karim, memandang kepada wajah Allah yang mulia. Wa huwa qaulu Abi Bakr As-Siddiq wa Ali bin Abi Thalib fi riwayatin. Ini merupakan tafsiran dari Abu Bakar As-Siddiq juga, dan juga tafsiran dari Ali bin Abi Thalib juga dalam salah satu riwayat. Wa Hudzaifah wa Ubadah bin As-Samiti wa Ka'b bin Ujrata wa Abi Musa wa Suhaib wa Ibn Abbas fi riwayatin. Ini juga merupakan tafsiran dari Hudzaifah Ibn Yaman dan Abu Musa dan juga Suhaib dan juga Ibn Abbas dalam salah satu riwayat. Wa huwa qaulu jama'atin minat tabi'ina. Dan ini juga merupakan tafsiran dari sejumlah ulama tabi'in. Wa sahihu fil babi, dan inilah pendapat yang sahih dalam masalah ini, yaitu dalam masalah penafsiran ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Intaha kalamuhu, sampai sini perkataan Al-Qurtubi. Namun di sini diberikan catatan oleh Syekh Asy-Syafri, haditsu Anasin alladzi dzakarahu Al-Qurtubi akhrajahu Ibnu Mardawihi bi sanadihi min tariqi Nuh bin Abi Maryam wa huwa mansubun ila al-kadhibi. Hadis Anas bin Malik yang disebutkan oleh Al-Qurtubi tadi itu dikeluarkan oleh Ibnu Mardawi dengan sanadnya melalui jalannya Nuh bin Abi Maryam. Artinya salah satu perawinya ada yang bernama Nuh bin Abi Maryam, dan perawi ini Nuh bin Abi Maryam ini disebutkan oleh para ulama bahwasanya dia mansubun ilal kadzib, dinisbatkan kepada sifat kedustaan. Artinya perawi yang suka berdusta dalam periwayatannya. Sehingga ini riwayat yang lemah. Riwayat dari Anas bin Malik tadi riwayat yang lemah. Namun wa ghairuhu mimma sahha yughni anhu. Adapun hadis-hadis yang lainnya yang sahih itu sudah cukup. Ya, di antaranya tadi hadis dari Suhaib, riwayat Muslim, ini hadis yang sahih. Yang dhaif adalah hadis dari Anas bin Malik. Wallahu a'lam. Kemudian kita lihat penjelasan selanjutnya dari Syekh Asy-Syafri. Beliau mengatakan, وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت أن المؤمنين يوم القيامة يرون ربهم جل وعلا. Dan terdapat hadis-hadis yang sangat banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang menunjukkan bahwasanya orang-orang beriman di hari kiamat akan melihat Allah Jalla wa Ala. Fa hina idzin yajibu alaina an nusallima bi muqtada hadhihi an-nususi. Maka oleh karena itu wajib bagi kita untuk menerima konsekuensi atau makna dari nas-nas tersebut. Fa in qala qailun, kalau ada orang yang bertanya, innallaha ta'ala yaqulu la tudrikuhul absar. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, tidak ada yang bisa menggapai Allah dengan pandangan. Allah tidak bisa digapai dengan absar, dengan pandangan. Nah, surat Al-An'am ayat 103. Apakah ayat ini menunjukkan bahwasannya Allah tidak bisa dilihat? Qulna, kita katakan, an-nafyu huna laysa lirru'yati, inama an-nafyu lil ihatati wal idraki. Penafian dalam ayat ini bukan penafian ru'yah, bukan penafian pandangan, bukan mengatakan Allah tidak bisa dilihat, tidak bisa dipandang. Inama an-nafyu lil ihatah. Namun yang dinafikan adalah ihatah. Ihatah itu artinya meliputi, mengetahui secara menyeluruh. Wal idrak, idrak artinya mengilmui, mengetahui secara mendalam, secara spesifik. Nah, dua ini yang dinafikan di dalam ayat di atas. Bahwasanya tidak mungkin Allah Ta'ala bisa kita ketahui secara menyeluruh. Dan tidak mungkin Allah Ta'ala bisa kita ketahui secara mendalam, secara mendetail seluruh tentang Allah. Yang kita ketahui hanya perkara-perkara yang Allah kabarkan kepada kita.
Demikian juga ketika orang-orang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala, maka berarti melihat seluruh hal tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu nusallimu ma'akum anna Allah la yumkinu ay yuhita bihi basaru nadhirin. Maka kita katakan, kami setuju dengan Anda wahai penanya bahwasanya Allah taala tidak mungkin untuk bisa diketahui secara menyeluruh oleh pandangan dari orang yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diketahui dengan sekedar memandangnya. Tidak bisa diketahui secara menyeluruh dengan sekedar memandangnya. Wa man thamma la yadullu nafyul ihatati wal idraki ala nafyi asli ru'yati. Namun demikian, adanya penafian ihatah dan juga penafian idrak tidak menunjukkan penafian ru'yah sama sekali. Kita lihat catatan kaki nomor 1. Yaqulu an-Nawawi fi syarhihi ala Muslimin an hadhihi al-ayati. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, beliau menjelaskan ayat ini. Beliau katakan, fa innal idraka huwal ihatatu. Idrak yang disebutkan dalam ayat kan idrak, la tudrikuhu idrak. Idrak di sini artinya ihatah, mengetahui secara menyeluruh. Allah taala la yuhatu bihi. Maka Allah taala tidak bisa diketahui secara menyeluruh, secara komprehensif tentang Allah. Wa idza warada an-nasu bi nafyi al-ihatati la yalzamu minhu nafy ar-ru'yati bighairi ihatatin. Ketika ada nas yang menafikan ihatah, bukan berarti nas tersebut menafikan ru'yah. Yang ru'yah tersebut tanpa ihatah. Yang dengan sekadar memandang tersebut tentunya tidak ihatah, tidak mengetahui secara menyeluruh. Intaha, sampai sini perkataan An-Nawawi. Wa yaqulu al-Hafidh Ibnu Hajar fi Fathul Bari. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan, nafyul idraki la yastalzimu nafyar ru'yati. Penafian idrak tidak berkonsekuensi menafikan ru'yah. Limkani ru'yati syai'i min ghairi ihatatin bihaqiqatihi. Karena sangat mungkin sekali kita melihat sesuatu tanpa kita mengetahui secara menyeluruh tentang hakikat sesuatu tersebut. Intaha kalamuhu, sampai sini perkataan Ibnu Hajar. Seperti misalnya kita melihat mobil. Orang Malaysia bilang kereta. Orang Indonesia katakan mobil. Kita melihat mobil dari jarak jauh. Mobil itu terlihat oleh kita. Namun dengan kita melihat mobil tersebut jarak jauh, apakah kita tahu ini mereknya apa, kemudian ini mesinnya apa, kemudian ini manual apa matic, kemudian ini tahun berapa keluarannya? Maka belum tentu kita tahu, walaupun kita melihat mobil tersebut. Ya, kita ru'yah. Namun dengan kita ru'yah, belum tentu kita ihatah, mengetahui secara komprehensif, secara menyeluruh. Ya, jadi ini sangat mudah sekali untuk difahami. Kemudian kita kembali ke syarah, fa in qala qailun innallaha ta'ala qala li Musa. Kalau ada orang yang bertanya, sesungguhnya Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Musa, qala lan tarani. Allah Ta'ala katakan, lan tarani, wahai Musa, engkau tidak melihat aku. Dalam surat Al-A'raf ayat 143. Wan nafyu bilan yadullu ala ta'bid. Dan kata penanya tadi, kalau ada penafian dengan menggunakan kata-kata lan, ini menunjukkan penafian tersebut selama-lamanya, ta'bid. Sehingga kalau ayatnya mengatakan lan tarani, maka artinya engkau tidak akan pernah selama-lamanya melihat aku. Ini kata penanya. Fanaqul, maka kita katakan, lan lin nafi, lakinnaha la tadullu ala ta'bidi. Betul bahwasanya kata-kata lan ini gunanya untuk menafikan, untuk mengingkari, namun tidak menunjukkan selama-lamanya. Fa inna Allah Ta'ala dzakara 'anil yahudi bi annahum la yatamannaw al-mauta. Karena Allah Ta'ala sebutkan tentang orang-orang Yahudi bahwasanya mereka tidak pernah mengharapkan untuk mati. Di catatan kaki nomor 2 yang merupakan kandungan dari ayat yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Dan sama sekali mereka tidak akan pernah berharap
untuk mati karena perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh tangan mereka. Allahu alimun bidzalimin, dan Allah Maha mengetahui tentang siapa saja orang-orang yang zalim. Surat Al-Baqarah ayat 95. Ayat ini bicara tentang orang-orang Yahudi yang kata Allah wala yatamannauhu. Orang Yahudi lan tidak akan mengharapkan mati. Di sini menggunakan lan juga. Wa ma'a dzalika akhbara anna ahlan nari yaumal qiyamati yatlubuna min malikin ayuqda alaihim. Padahal Allah Ta'ala juga kabarkan tentang penduduk-penduduk neraka termasuk orang Yahudi di hari kiamat, bahwasanya mereka minta kepada malaikat Malik untuk dimatikan saja. Yaitu dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-77. Allah Ta'ala ceritakan tentang perkataan para penghuni neraka. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ. Mereka berteriak, wahai Malik, mintalah kepada Rabb-Mu untuk mematikan kami. Qala innakum makithun. Kata malaikat Malik, tidak. Kalian akan tetap terus-menerus berada di neraka ini, terus-menerus hidup di neraka ini. Waliyadzubillah. Faqaluhum lan linnafi al-mu'abbadi hadza batilun. Sehingga perkataan mereka, perkataan penanya tadi, bahwasanya lan digunakan untuk penafian yang sifatnya selama-lamanya, ini pendapat yang batil, enggak benar. Ya, buktinya tadi Allah gunakan dalam Al-Quran lan dalam surat Al-Baqarah ayat 95. Namun ternyata lan ini tidak bersifat mu'abbad, tidak bersifat selama-lamanya. Buktinya penduduk neraka minta mati, mengharapkan kematian. Sehingga lan dalam surah Al-Baqarah ayat 95 ini tidak bermakna mu'abbad. Dan perlu diketahui bahwasanya Al-Quran itu adalah hujjah dalam lughah juga. Dan kaidah-kaidah bahasa Arab itu bersumber dari Al-Quran. Maka tidak ada ayat Quran yang menyalahi kaidah bahasa Arab, karena Al-Quran adalah sumber kaidah bahasa Arab. Sehingga jangan mengatakan bahwasanya ayat ini bertentangan dengan kaidah bahasa Arab, tidak. Justru Al-Quran itu adalah sumber kaidah bahasa Arab. Walidzalika ahlul lughati yusallimuna bi anna lam la tadullu ala nafi ta'bid. Oleh karena itulah maka para ahli bahasa mereka menerima bahwasanya lan tidak menunjukkan penafian selama-lamanya. Qala Ibnu Malik, penulis kitab Alfiyah yang sangat terkenal dalam masalah nahwu, dalam masalah bahasa Arab. Beliau mengatakan, "Wa man ra'a an-nafya bilan mu'abbadan fa qawluhu urdud wa siwahu fa'dada." Orang yang mengatakan bahwasanya penafian dengan lan ini sifatnya mu'abbad, sifatnya selama-lamanya, maka perkataan tersebut bantahlah, tolaklah. Adapun pendapat yang selainnya maka kuatkanlah. Artinya Ibnu Malik mewajibkan bahwasanya lan ini tidak menafikan selama-lamanya. Wa min huna yatabayyanu lana rajhanu madhhabi ahli-sunnati fi itsbati ru'yatil mu'minina li rabbihim jalla wa ala yaumal qiyamati. Maka dari sini jelaslah bagi kita kuatnya pendapat Ahlussunnah ketika Ahlussunnah menetapkan ru'yah, menetapkan bahwasanya orang-orang beriman bisa melihat Rabb mereka jalla wa ala di hari kiamat. Fa in qala qailun, ketika ada orang yang bertanya, hal ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rabbahu fid dunya? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Allah di dunia? Pernah melihat Allah selama beliau masih hidup? Kalau tadi kita bahas melihat Allah di akhirat, ini sudah selesai. Bahwasanya Ahlussunnah sepakat bahwasanya Allah Ta'ala bisa dilihat oleh orang-orang beriman di akhirat. Sekarang pembahasannya beda lagi, yaitu apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah di dunia? Qulna qad ikhtalafa as-sahabatu fi hadza. Maka kita katakan para sahabat berbeda pendapat dalam masalah ini. Tentunya juga para ulama, mereka berbeda pendapat dalam masalah ini. Fa ta'ifatun ra'at annahu qad ra'a rabbahu. Sebagian sahabat berpendapat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah
di dunia. Wa hadha huwa alladhi uthira 'an Ibnu Abbasin. Dan pendapat inilah yang terdapat asarnya dari Abdullah bin Abbas. Di catatan kaki nomor 1, akhrajahu al-Bukhari fi sahihihi fi tafsiri surati Bani Israila inda qaulihi ta'ala. Riwayat dari Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya ketika menafsirkan surat Bani Israil, yaitu ketika menafsirkan ayat wa ma ja'alna ar-ru'ya allati 'alaynaka illa fitnatan lin-nas. Tidaklah ru'ya yang kami perlihatkan kepadamu wahai Muhammad kecuali kami berikan itu untuk menjadi ujian bagi manusia. Dalam surat Al-Isra ayat 60. Artinya Allah katakan, penglihatan engkau kepadaku, engkau melihatku, tidaklah aku takdirkan ini terjadi kecuali untuk menjadi ujian bagi orang-orang. Apakah mereka percaya atau tidak? Kata-kata ru'ya dalam ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, artinya penglihatan Rasulullah terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Wa qala akharuna bi annahu lam yara rabbahu fid dunya. Dan sebagian sahabat yang lain mereka berpandangan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah di dunia. Fa innahu kama mana'a Musa min ru'yatihi. Sebagaimana Allah taala juga menghalangi Nabi Musa untuk bisa melihat dirinya, untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang tadi Allah taala katakan, lan tarani, engkau tidak bisa melihat aku. Kadzalika yamna'u Muhammadan sallallahu alaihi wasallam min dzalika. Maka demikian juga Allah taala menghalangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bisa melihat Allah. Wa hadha huwa qaulu Aisyah wa ta'ifatin min sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah pendapatnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan sebagian sahabat Nabi yang lain. Walikullin minal qaulaini daliluhu. Dan setiap pendapat di atas memiliki dalil-dalil yang kuat. Lakinnal adhara huwa qaulu Aisyah radhiyallahu anha binafi ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam li rabbih fid dunya. Namun pendapat yang lebih kuat menurut Syekh Sa'ad Asy-Syadzili di sini adalah pendapatnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yaitu pendapat yang menafikan ru'yah Nabi kepada Allah di dunia. Pendapat yang mengatakan Nabi tidak melihat Allah di dunia. Kita lihat catatan kaki nomor 2. Zahirun nassaini at-ta'arudu. Dari dua nas yang ada, yaitu nas-nas yang dibawakan oleh dua pendapat di atas, zahirnya menampakkan ta'arud, menampakkan adanya pertentangan di antara dalil. Wa waffaqa bainahumal ulama'u. Dan para ulama pun mengkompromikan di antara dalil-dalil yang nampak bertentangan tersebut. Bi itsbati ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam li rabbih bi qalbihi. Yuhmalu ala hadzal ma'na hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yaitu dengan menetapkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Rabb-nya, melihat Allah Subhanahu wa taala bi qalbihi, dengan hatinya. Itu nas-nas yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah di dunia, maka maknanya adalah Nabi melihat Allah dengan hatinya. Dan hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dibawa kepada makna ini. Tadi hadis riwayat Bukhari tadi. Wa yuhmalu haditsu Aisyah radhiyallahu anha ala nafyi ru'yati fid dunya bi ainil basari. Sedangkan hadisnya Aisyah ini dibawa kepada makna bahwasanya hadis tersebut menafikan ru'yah, menafikan penglihatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah di dunia dengan ainul basar, dengan pandangan mata. Wa annahu lam yara rabbahu bi aini basarihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah di dunia dengan matanya langsung. Fatajtami'u al-aqwalu bi hadzal jam'i. Maka dengan kompromi seperti ini akan cocoklah, akan sesuailah pendapat-pendapat yang ada. Sebagaimana kaidah para ulama, al-jam'u afdalu minat tarjih in amkana. Menjama, mengkompromikan dalil-dalil itu lebih utama daripada memilih salah satu selama masih memungkinkan untuk dikompromikan.
Sehingga kesimpulannya, Ahlussunnah meyakini Allah Ta'ala bisa dilihat di akhirat. Adapun di dunia, Allah Ta'ala pernah dilihat oleh Nabi SAW dengan hatinya. Dan Allah Ta'ala tidak bisa dilihat dengan ainul basar, dengan pandangan mata, baik oleh Nabi SAW ataupun oleh manusia yang lain. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.